Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah masih diberikan kita kesehatan, masih diberikan kita hidayah dan masih diberikan kenikmatan, yang mana kita di pagi hari ini sedikit yang perlu kita kupas, yaitu tentang salah satu doa Nabi Ibrahim ya. Di sini Ibrahim berdoa, Robbi habli hukman wa al hikni bisolihin. Jadi ada doa yang luar biasa di sini. Nabi Ibrahim meminta, Robbi ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah ya. Wa al kifni, dan masukkanlah aku ke dalam orang-orang soleh, golongan orang soleh, bisolihin. Sekelas Nabi Ibrahim yang sudah disebut sebagai Khalilullah saja meminta dirinya menjadi orang yang dalam golongan yang soleh. Nah, bagaimana kita ya? Jadi doa yang sangat simpel tapi sangat mendalam ya. Jadi Nabi Ibrahim minta apa? Hukman, yaitu hikmah. Jadi ada hikmah, ada ilmu. Kalau ilmu itu ya apa yang kita pelajari ya, terus kemudian semua yang kita dapatkan dari mulai sam'un, basor ya, fu'adah, yaitu dari pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita. Itu ilmu kita dapatkan dari situ. Tapi kalau hikmah itu adalah intisari daripada ilmu sendiri. Contoh begini, seseorang belajar di satu tempat kajian, terus kemudian dia, oh ya ternyata hujan itu rahmat gitu. Terus kemudian ketika kamu lihat hujan, kamu lihat satu pemandangan yang besar. Masya Allah, ternyata hujan itu begitu nikmat. Jadi kita ngelihat, kemudian kita ngerasakan. Bahkan kemarin saya mungkin kasih ke panah ya, saya habis dari masjid, sering saya dari masjid itu hujan-hujan. Orang pada nungguin hujan gitu, ada yang nyari payung gitu. Saya turun aja, ya agak jauh. Saya turun ya nggak pakai payung, nggak apa-apa. Saya cuma sengaja merasakan betapa rahmat Allah. Nah, hikmah itu adalah sesuatu inti daripada ketika kita mendapat ilmu. Oh, ternyata hujan itu kalau kita maknakan nanti di surat ayat Quran itu juga ada kaitan dengan rukun iman yang yaitu dibangkitkan yaumul akhir. Jadi seseorang itu ada rukun iman bahwa kita beriman kepada hari akhir itu dikun hujan. Jadi Allah sampaikan di situ tuh bahwa sesungguhnya ketika hujan itu nanti Allah akan sampaikan bahwa hujan itu kamu akan lihat tumbuh-tumbuhan itu akan tumbuh. Begitulah kamu akan dibangkitkan. Jadi kita ngelihat hujan itu, saya bersama tetesan air mata, bersama tetesan hujan itu saya ngelihat tumbuhan. Begitulah nanti kita akan dibangkitkan gitu. Jadi Allah tuh sangat hebat membina atau bahkan mengajari manusia untuk mengimani hari akhir melalui hujan. Nah, disitulah kita berarti dapat hikmah. Oh iya, ternyata betul ya. Ketika kita ngelihat hujan, ngelihat tumbuhan, terus kita kerasa banget, ya Allah nanti saya akan dibangkitkan kayak tumbuhan itu. Ya, itu kan ya. Oh, di mana kita mati nanti kan akan dibangkitkan seperti itu. Berarti kita dapat hikmah gitu. Nah, bagaimana doa Nabi Ibrahim yang luar biasa? Robbi habli hukman. Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah. Gitu. Jadi kalau seseorang ya, mungkin yang kita nih melihat nih, oh ya nih ada orang tabrakan gitu kan ya. Ya kan ya. Kita mendapatkan sesuatu, nah kita dapat hikmah. Ternyata hikmahnya kita harus hati-hati gitu kan ya. Kalau ilmu, kamu akan dapat cari tahu. Mungkin yang ujian SIM gitu, oh ya ada harus pakai helm gitu kan ya. Ada ilmu, kenapa harus pakai helm gitu kan ya. Itu ilmu kan ya. Tapi ketika saya melihat tabrakan orang kepalanya sampai, nah itu kan ya. Kalau gitu saya harus pakai helm, itu berarti kita mendapatkan kesimpulan daripada ilmu itu sendiri. Paham ya? Makanya Nabi Ibrahim meminta, Robbi habli hukman. Ya Allah, berikanlah aku hikmah. Gitu. Sama juga kita kerja di sebuah tempat nih, di lembaga amil zakat contohnya. Apa sih hikmahnya gitu? Oh, ternyata begini ya. Mungkin dulu habis saya itu pengen saya di Las Persada contohnya. Ada nggak hikmah di situ kamu tangkap?
Oh, pernah nggak ngepikir gitu, mungkin Mas Rafiki, Mbak Miski ngeliat mungkin pesan orang tua gitu, baru ngeh sekarang gitu, pernah nggak gitu? Atau temennya gitu, oh ternyata, nah itulah namanya hikmah. Kita mendapat satu intisari dari satu ilmu itu sendiri. Kita mendapatkan satu kesimpulan ternyata adalah ya, mungkin orang sering bilang, oh begitu ya dia. Oh itu ternyata adalah kesimpulan sesuatu gitu. Tapi O-nya yang positif gitu. Terus kemudian di sini juga disampaikan wa al hikni bisolihin, dan apa ya? Nabi Ibrahim juga meminta untuk dijadikan termasuk golongan orang yang soleh. Padahal Nabi Ibrahim itu udah kayak bodoh Nabi, tapi masih minta digolongkan orang soleh. Berarti kayak orang soleh itu bagaimana? Kesolihan itu adalah satu perbuatan yang terus diperbaiki kualitasnya, gitu tuh. Contohnya sekarang kamu kayak sekarang nih, kalau ada yang lagi desain gitu ya. Jadi konteks desain itu, ini kurang bagus ya. Kita terus memperbaiki, itu namanya artinya soleh dalam konteks desain ya. Nah, bagaimana kesolihan dalam konteks pekerjaan? Pekerjaan saya kok kurang, ini udah bener Mbak Miski, tetapi ternyata apa? Ternyata kurang rapi gitu. Bener udah bener semua, tapi orang lihat itu kayaknya kurang pas ya. Itulah kesolihan. Kalau konteksnya pekerjaan ibadah, sholat saya mungkin kurang rapi, atau kurang khusyuk, atau kurang tertib, itu kita perbaiki, itu kesolehan. Sedekah saya mungkin kurang ikhlas, atau mungkin kurang banyak, atau mungkin kurang kurang gitu kan ya. Terus kita perbaiki, itulah kesolehan. Terus kemudian seseorang melakukan pekerjaan yang lain selain sedekah, mungkin sholat, mungkin pekerjaan, atau mungkin terkait dengan satu cita-cita. Oh, cita-cita saya mungkin sesuatu yang yang kurang maksimal ya kan ya. Oh, cita-cita saya kok terlalu simpel ya, ini kita perbaiki. Atau bahkan sesuatu kesolehan itu apapun ya, yang terkait dengan kebaikan, tapi kita perbaiki kualitasnya, itulah kesolehan. Nah, Nabi Ibrahim itu meminta seperti itu tuh. Jadi ada dua hari pagi yang kita pelajari, hal dua adalah tentang sebuah hikmah dan sebuah kesolehan. Kalau hikmah itu adalah intisari daripada ilmu atau kesimpulan dari ilmu itu ketika menangkap gitu kan ya. Kemudian kesolehan itu sendiri adalah suatu perbuatan yang baik yang terus kita perbaiki kualitasnya. Jadi kalau kita hari ini mulai hari ini melihat sesuatu, kemudian kita menyimpulkan sesuatu dengan kebaikan, ya berarti itu kesimpulan daripada hikmah atau kesimpulan ilmu menunjukkan sebuah hikmah. Karena apa? Orang beriman itu hilang sesuatu, maka ambillah yang hilang itu. Apa itu? Yaitu hikmah. Oh ya nih, mulai sekarang melihat sesuatu itu, oh ya, apa yang kemarin mungkin Abi atau siapa sampaikan, orang menasihati kita, ternyata ini ya. Nah itu berarti hikmah kita mendapatkan. Nah ya, nah, itu berarti terhadap masalah. Solih berarti kita terus memperbaiki. Kalau hari ini mungkin ada yang mengkritik kita, boleh jadi sekarang begini, kemarin kita mengkritik orang, tapi orang itu memuji kita. Gimana itu berarti? Kita terus perbaiki. Oh ya Allah, ternyata saya aja mengkritik dia, ternyata dia memuji kita. Gimana tuh kira-kira? Berbanding terbalik kan? Kita kritik dia, kita puja-puja, kuyo-kuyo banyak. Kita menghasut dia. Ujungnya dia telah memuji kita. Oh itu sesuatu yang kita ambil hikmah. Ya Allah, dia aja memuji kita, masa kita menghina dia, kan aneh kan ya. Nah disinilah kita akan menemukan suatu hikmah. Kita perbaiki lagi. Oh ya, ternyata saya salah nih. Cara menilainya saya salah. Cara menilainya seseorang hanya satu sisi. Berarti kita perlu memperbaiki kesalahan kita, perlu memperbaiki kualitas kita, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang harus kita perbaiki yang lainnya. Itu yang bisa kita ambil di pagi hari ini. Bagaimana kita bisa ngambil hikmah ya atas apapun yang terjadi pada kita, ya atas apapun keputusan yang terdapat di kita, ilmu yang kita dapatkan, kita bisa menyembuhkan dengan hikmah itu. Dan pekerjaan kita jangan pernah lelah memperbaiki, karena itu adalah bentuk kesolehan kita. Baik, terima kasih untuk itu. Mari kita sempurnakan dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah, alamin.